Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, untuk hari ini kita kembali lagi dengan channel saya dan akan membahas materi tentang matematika ekonomi. Nah, mungkin untuk matematika ekonomi ini sebenarnya sudah banyak kita pelajari ya. Salah satunya adalah fungsi linier. Kemudian kami juga sudah mempelajari yang namanya fungsi nonlinier. Tapi bagaimana sih penerapannya fungsi nonlinier ini dalam bidang ekonomi? Oke, mungkin dalam fungsi dalam fungsi linier itu sudah dipelajari ya, mulai dari permintaan, kemudian penawaran. Nah, sebenarnya untuk fungsi nonlinier itu tidak jauh berbeda gitu ya. Di dalam ekonomi, fungsi nonlinier ini seringkali kita gunakan untuk menggambarkan hubungan yang lebih kompleks, di mana hal ini terdiri dari berbagai macam variabel ekonomi di bidang di mana perubahan dalam suatu variabel tidak menyebabkan perubahan yang proporsional atau tetap dalam variabel lain. Nah, salah satu bentuk penerapan fungsi nonlinier dalam ilmu ekonomi itu sama sebenarnya dengan fungsi nonlinier, yaitu pada fungsi permintaan dan juga penawaran gitu ya. Ada fungsi permintaan penawaran, kemudian ada pajak dan fungsi konsumsi. Kemudian nanti kita ada mempelajari total cost dan total revenue. Dan bahkan dalam elastisitas permintaan dan penawaran, itu kita bisa mempelajari menggunakan fungsi nonlinier gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya penerapan dari fungsi nonlinier, tetapi memang beririsan dengan fungsi linier. Jadi bukan sesuatu hal yang baru gitu ya. Nah, kalau dalam fungsi permintaan dan penawaran sendiri itu seperti apa? Nah, dalam fungsi permintaan itu biasanya fungsi permintaan ini akan menggambarkan relation atau menggambarkan hubungan antara harga dan juga barang gitu ya. Ada price dan ada quantity gitu. Harga barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, walaupun sebenarnya sering diasumsikan linier dalam model dasar, yaitu semakin tinggi harga, maka akan semakin rendah permintaan. Nah, dalam banyak kasus, pada kenyataannya hubungan ini bisa juga terjadi pada fungsi nonlinier. Misalnya pada tingkat harga tertentu, permintaan itu bisa mengalami penurunan yang lebih tajam gitu pada harga tertinggi dibandingkan dengan harga yang lebih rendah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih fungsi penawaran, yaitu di mana hubungan antara harga dan juga jumlah barang ini yang ditawarkan tidak selalu linier gitu. Misal, produsen bisa semakin bersedia untuk memproduksi lebih banyak barang seiring dengan kenaikan harga gitu ya. Tetapi ada batas kapasitas produksi yang menghalangi penawaran untuk terus meningkat secara linier. Jadi, terkadang ada beberapa barang yang di mana produsen itu bisa semakin bersedia untuk memproduksi lebih banyak walaupun harganya pun naik gitu, karena memang di pasaran kenyataannya, di mana barang yang harganya tinggi itu malah makin banyak diminati gitu. Misalnya barangnya memang langka, kemudian, barangnya ini menjadi suatu gaya hidup bagi masyarakat, sehingga ketika harganya naik pun masyarakat nggak masalah gitu untuk membeli, sehingga ini akan memicu produsen untuk membeli barang tersebut gitu. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi kita tidak bisa saklek mengikuti secara keseluruhan rumus ya, tetapi tetap ada, adjustment gitu. Seperti kayak tadi saya bilang, kalau misalnya barangnya memang populer, kemudian barangnya ternyata harganya naik pun masyarakat malah makin meminati gitu ya, sehingga apa, produsen akan menawarkan lebih banyak gitu.
Itu dalam fungsi permintaan dan, penawaran gitu ya. Nanti juga akan ada impact-nya nih kepada pajak dan fungsi konsumsi gitu ya, di linear juga kita pelajari. Dan dalam ilmu ekonomi, hubungan antara yang namanya pajak, kemudian dengan konsumsi itu bisa bersifat non-linear. Misalnya dalam, kasus pajak progresif gitu, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan, pendapatan dan pengaruh pajak terhadap konsumsi itu tidak bersifat linier. Setiap penambahan pajak pada pendapatan yang lebih tinggi bisa menyebabkan yang namanya penurunan pada tingkat konsumsi yang lebih besar daripada adanya penambahan pajak pada pendapatan yang lebih rendah. Nah, itu salah satu bentuk dari, fungsi nonlinier penerapannya di bidang ekonomi. Ada tadi, fungsi permintaan, fungsi penawaran, pajak, dan fungsi konsumsi. Lalu kita bisa masuk ke dalam materi. Di sini ada, PowerPoint tentang penerapan ekonomi pada fungsi nonlinier ya. Oke. Oke. Oke, ada yang namanya permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar gitu ya. Selain kita melihat adanya bentuk fungsi linier pada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, gitu. Permintaan dan penawaran itu dapat pula berbentuk fungsi non-linier. Nah, fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadrat gitu, yang dalam bentuk kuadrat itu dapat berupa potongan lingkaran, kemudian potongan elips, potongan hiperbola maupun potongan parabola yang mana, bentuk-bentuk tersebut sebenarnya sudah kita pelajari pada fungsi nonlinier secara ilmu matematis. Tetapi ini nyatanya akan membentuk pula pada ilmu ekonomi. Seringkali juga kita menemui, grafik atau kurva dari permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar itu akan membentuk yang namanya titik potong dalam, bentuk parabola atau berupa garis lengkung gitu ya, sehingga similar dengan bentuk potongan-potongan seperti lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Nah, bagaimana sebenarnya kita menganalisis keseimbangan pasar, kemudian permintaan dan penawaran pada kasus yang non-linier, sehingga bentuknya itu sama seperti halnya dalam kasus, linier gitu. Nah, sebenarnya kalau keseimbangan pasar itu tidak ada perubahan ya. Keseimbangan pasar itu akan tetap pada QD sama dengan QS gitu, yang mana pada perpotongan kurva permintaan, dan juga, kurva penawaran, sehingga sebenarnya itu tidak jauh berbeda, tetapi memang ada perbedaan pada bentuk. Kalau linier garisnya lurus, kalau fungsi nonlinier garisnya bisa berbentuk lengkung. Nah, ini salah satu bentuk grafik dalam hal keseimbangan pasar untuk yang namanya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kalau kita melihat di sini untuk fungsi, permintaan lebih dulu, yaitu di sini KID, di sini adalah grafik pada, KID, yaitu jumlah permintaan itu membentuk garis sedikit lengkung, yaitu mengarah dari kiri atas ke kanan bawah ya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat di mana ada QS, yaitu jumlah penawaran. Dalam hal ini akan membentuk garis lengkung dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga ditemukan yang namanya titik equilibrium atau titik keseimbangan yang membentuk titik potong dalam fungsi permintaan dan penawaran dalam kasus non-linear. Nah, kemudian selain itu, selain ada fungsi permintaan penawaran, juga ada analisis pengaruh pajak dan subsidi.
Sama ya sebenarnya dengan fungsi linier, ada pengaruh pajak, ada pengaruh subsidi terhadap bentuk keseimbangan pasar, yang mana juga sama seperti halnya kondisi linier. Pajak atau, subsidi ini akan menyebabkan berubahnya persamaan antara penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun akan mengalami perubahan gitu. Nah, pajak sendiri akan, menyebabkan, harga keseimbangan menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena tentunya pajak itu akan menambah harga barang gitu ya, baik mungkin yang dibebankan oleh konsumen dan juga jumlah keseimbangan atau jumlah barang pada titik keseimbangan itu akan menjadi lebih kecil atau lebih sedikit. Sebaliknya nih, kalau kita melihat subsidi itu akan mengurangi yang namanya harga gitu ya, karena kan ada subsidi dari pemerintah. Misalnya apa? Misalnya kalau kita membeli, eee, apa namanya, bensin, kemudian kita membeli, gas gitu ya. Nah, itu ada yang namanya subsidi, sehingga ini akan mengurangi yang namanya, harga pada produk tersebut gitu. Sehingga menyebabkan harga keseimbangan itu menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Kenapa? Sesuai dengan prinsip ekonominya ya, seperti itu. Ketika harga rendah, itu permintaan akan lebih banyak, itu. Nah, di sini ada contoh soal dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya. Fungsi permintaan suatu barang ditujukan oleh persamaan Q sama dengan 19 dikurang P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min P plus 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasaran? Nah, kalau melihat ini sebenarnya sangat mudah. Kenapa? Karena ini sebenarnya similar dengan yang namanya fungsi linier. Kita lihat. Keseimbangan QD sama dengan QS ini 19 min P kuadrat sama dengan kita melihat di sini ada min 8 plus 2P kuadrat. Di mana di sini kita melihat ada P kuadrat. Oke, sama dengan berapa? Yaitu 9. Nah, di sini ada perubahan nih, kira-kira apa? Nah, kalau seperti ini sebenarnya di sininya akan tertulis min P kuadrat dikurang di sini adalah, min 2P kuadrat ya. Kemudian sama dengan min 8 itu, kemudian, min 9. Nah, kita coba ya di sini. Kita coba hitung satu persatu, maka ini akan berubah ruas, yaitu min sebentar, min P pangkat 2 ya, min P di sini pangkat 2. Oke, kita buat seperti ini aja. Nah, di sini kan sebenarnya sama ya, ini di ruas kiri kita melihat ada angka yaitu sebentar sebentar. Oke, di sini akan berubah ruas jadi min P kuadrat, kemudian dikurangi berapa? Maka di sini dikurangi min 2P kuadrat ya. Oke, ini kita hapus seperti ini. Maka kita juga akan mendapatkan di sini sama dengan berapa? Sebentar. Oke. Oke, sama dengan berapa? Nah, ini tinggal minus
Karena dari yang kanannya itu sudah minus 8, kemudian kita kurangi dengan minus 9. Jadi kita dapat di sini nilainya berapa sebenarnya? Oke, kita mudahkan di sini saja. Lalu kita lihat di sini berarti kita mendapatkan nilai yaitu, sebentar, min P kuadrat min 2P. Berarti berapa? Di sini min 3P kuadrat ya. Min 3P kuadrat. Sama dengan min 8 min 19. Kita dapat berapa? Minus min 8 min 19 kita dapat min 27. Oke, maka kita tinggal lanjutkan di sini kan min 3P kuadrat sama dengan min 27. Maka di sini jadinya berapa? P kuadrat sama dengan 9. Kenapa? Minus 27 dibagi minus 3. Jadinya 9 ya. Maka kalau kita melihat di sini nilai P berapa? Nilai P adalah 3. Kenapa 3? Ya dari P kuadrat sama dengan 9 yaitu P sama dengan akar 9. Maka dapat P sama dengan 3. Oke, oke. Nah, selanjutnya adalah kita dapat masukkan nilai P pada nilai Q. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya QD ya. Kita menggunakan yang namanya QD. Di sini QD sama dengan 19 min P kuadrat sama dengan 19 min 3 pangkat 2. Q sama dengan berapa? 19 dikurang 9, yaitu dapat nilainya adalah 10. Sehingga ini akan membentuk harga dan jumlah keseimbangan pasar atau equilibrium yaitu 10,3. Kita lanjut. Nah, di sini jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak secara spesifik sebesar Rp1 per unit, maka kita peroleh persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak itu menjadi, nah di sini QS aksen ya, bukan QS turunan gitu. Jadi QS yang baru gitu. Nah, di sini kita dapat nilainya itu min 8 ditambah 2P kuadrat tadi kan ya. Nah, tetapi pada QS aksen kita langsung masukkan adanya pajak secara spesifik sebesar Rp1 per unit. Yaitu QS aksen sama dengan minus 8 ditambah 2 dikali P min 1 pangkat 2 di sini ya. Oke, maka kita dapatkan minus 8 plus 2 dikali P min 1 pangkat 2 berapa? P min 1 pangkat 2 itu adalah P kuadrat ya. Kemudian kalau kemudian kita dapatkan min 2P karena P min 1 dikali P min 1 berarti berapa? P kuadrat, kemudian min P, kemudian di min P lagi, kemudian dapat min 1 pangkat 2 adalah plus 1. Sehingga P kuadrat min 2P totalnya ditambah 1. Sehingga ini akan membentuk suatu persamaan baru di mana QS aksen adalah yaitu min 6 min 4P plus 2P kuadrat gitu ya. Sama sebenarnya. Nah, di sini sudah dituliskan keseimbangan baru yaitu terjadi pada QS atau pada fungsi penawaran sehingga QD sama dengan QS aksen yaitu 19 min P kuadrat sama dengan masukkan nilai yang ini ke bagian bentuk keseimbangan pasar yaitu QS aksen min 6 min 4P ditambah 2P kuadrat. Maka kita peroleh persamaannya adalah atau titik keseimbangan pasar yang baru adalah 3P kuadrat min 4P min 25 sama dengan 0. Oke. Nah, dengan rumus ABC itu akan kita peroleh P1 yaitu adalah 3,63
dan P2 adalah min 2,30 gitu ya. Nah, kita pakai rumus matematika ABC yang digunakan dalam kurung gitu. Nah, P2, pada P2 ini ada minus gitu ya. Nah, pada P2 itu tidak digunakan minusnya karena ini akan bersifat irasional. Sedangkan dalam pajak itu kan tidak ada istilahnya minus 2,30. Dalam harga tidak ada juga minus 2 min 2,30 gitu ya. Itu akan membuat rancu gitu ya karena minus bukan berarti ada penurunan gitu. Tetapi di sini yang kita gunakan yang rasional yaitu P1 3,63 gitu ya. Sehingga dengan memasukkan nilai pajak 3,63 kepada persamaan KID atau QS, kita boleh menggunakan persamaan yang ini, boleh juga menggunakan persamaan yang ini gitu ya. Itu akan diperoleh nilai Q-nya adalah 5,82. Sehingga dengan adanya pajak itu menghasilkan PE aksen yaitu 3,63 dan QE aksen yaitu 5,82. Oke. Selanjutnya, dalam hitungan beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing, di sini ada teks untuk konsumen, yaitu ada pajak aksen dikurangi pajak sebelum, yaitu 3,63 dikurangi 3, maka eh, teks pada konsumen itu akan menjadi 0,63 gitu ya. Kemudian TP-nya yaitu atau teks yang diterima pemerintah yaitu T min TK yaitu T min T konsumen sama dengan 1 dikurang 0,63 dapat yang didapat adalah 0,37 gitu. Maka total dari teks itu sendiri adalah kita harus mengetahui kuantitinya berapa. Nah, tadi kuantitinya adalah 5,82. Kemudian untuk teksnya di sini adalah kita gunakan yang satu, maka kita peroleh 5,82 gitu. Nah, selain pada tadi ada fungsi permintaan penawaran, di sini ada yang namanya fungsi biaya. Nah, pada fungsi biaya itu ada yang namanya fungsi biaya tetap, ada fungsi biaya variabel dan biaya total. Dan dalam konsep biaya kita mengenal yang namanya pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Nah, biaya rata-rata sendiri ini merupakan biaya yang digunakan atau dikeluarkan untuk menghasilkan setiap unit produk gitu ya. Jadi kita sudah mengetahui kalau biaya rata-rata atau average cost itu pasti adalah total cost dibagi berapa banyak unit cost berapa unit barang yang dihasilkan dari cost tersebut gitu ya. Dan merupakan hasil dari bagi biaya total terhadap jumlah yang dikeluarkan. Adapun biaya marginal yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk atau satu unit barang. Nah, ini adalah beberapa rumus dari fungsi biaya. Ada biaya tetap, yaitu di sini fixed cost. Ada biaya variabel, yaitu VC atau Q. Dan juga biasa disebut VQ, yaitu V dikali Q ya, kuantitas. Nah, kemudian biaya total itu C sama dengan G dalam kurung Q sama dengan yaitu fixed cost ditambah variable cost. Jadi kalau total ya udah jelas yang ini ya. Ini. Oke. Kemudian bisa juga nih dalam bentuk persamaan yang ini. K ditambah VQ. Nah, kemudian biaya tetap rata-rata gitu AFC sama dengan ya tinggal dibagi aja. Fixed cost-nya dibagi dengan kuantitas. Nah, untuk variabel rata-rata gimana? Sama, tinggal total biaya variabel dibagi kuantitas. Biaya rata-rata atau average cost, maka kita bisa menggunakan yang namanya total cost dibagi kuantitas barang atau C dibagi Q. Tetapi kita juga bisa mengambil dari AFC ditambah AVC gitu ya.
Jadi biaya tetap rata-rata ditambah biaya variabel rata-rata. Oke, kemudian biaya marginal yaitu delta cost dibagi delta kuantitas. Nah, di sini ada bentuk nonlinier dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat parabolik atau parabola ya dan fungsi kubik. Nah, hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik maka kita bisa lihat sebagai berikut. Nah, di sini ada biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik, yaitu andaikan kalau kita menemukan bentuk persamaannya seperti ini ya. C sama dengan AQ kuadrat dikurang BQ ditambah C. Maka kita dapat menyederhanakan di sini dalam hal ini adalah variabel cost-nya yaitu AQ kuadrat min BQ dan fixed cost-nya adalah C itu sendiri. Sehingga kita akan menemukan yang namanya average cost sama dengan total cost sama dengan gitu ya. A Q min B plus C per Q gitu. Nah, untuk variabel cost-nya atau average variable cost, tinggal variabel cost dibagi Q yaitu sama dengan A Q min B gitu ya. Ini adalah turunan sebenarnya, bukan turunan ya, eh, lebih secara detail pada average cost dan average variable cost. Nah, untuk average fixed cost sama, yaitu tinggal fixed cost dibagi Q sama dengan C per Q. Nah, di sini ada biaya total yang merupakan fungsinya adalah kubik. Jadi ini lebih panjang. Sebenarnya ini kita sudah mempelajari ya dalam bentuk fungsi non-linear yang kemarin kalau ada yang kubik gitu ya. Di sini andaikan C sama dengan A Q pangkat 3 min BQ pangkat 2 ditambah CQ ditambah D. Maka kita peroleh VC-nya itu adalah Aq pangkat 3 min B Q kuadrat ditambah CQ dan FC-nya itu adalah D. Sehingga kita bisa membentuk perhitungan yang baru yaitu untuk average cost yaitu tetap total cost dibagi Q dengan di mana kita menggunakan persamaan di atas ini yaitu AQ pangkat 2 min BQ ditambah C ditambah D per Q. Dan untuk AVC gitu sama dengan variabel cost dibagi Q dikurang AQ kuadrat min BQ ditambah C. Kemudian untuk AFC-nya sendiri yaitu FC per Q sama dengan D per Q. Nah, di sini ada contoh soal. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu ditunjukkan oleh persamaan, yang mana dalam hal ini persamaannya adalah C sama dengan 2Q pangkat 2 min 24Q ditambah 102. Nah, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini menjadi suatu yang minimum, maka kita bisa menghitung besarnya biaya total minimum tersebut dan hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, kemudian biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi sebelumnya. Nah, seandainya dari kedudukan ini produksi itu dinaikkan dengan 1 unit, berapa besar nilai dari biaya marginal? Nah, sebelum ke arah yang marginal gitu ya, kita bisa menghitung menggunakan titik ekstrem. Kemarin sudah dipelajari untuk rumus titik ekstrem dalam bentuk hal ini adalah parabola. Nah, kita harus mencari yang namanya C minimum itu terjadi pada kedudukan berapa. Di sini C minimumnya itu kita harus mencari kuantitas, di mana di sini ada min B per 2A, yaitu min B-nya kita lihat di sini. Kita masukkan aja, sorry, kita masukkan aja di sini nilainya supaya lebih mudah. Oke, nah kita masukkan di sini rumusnya ya. Nah,
C sama dengan min 2Q kuadrat min 24Q ditambah 102. Maka kita dapat Q-nya adalah min B per 20, min 2, min B per 2A. B-nya berapa? Di sini B-nya adalah min 24. Maka ketika dimasukkan min 24, maka 24-nya menjadi positif ya. Jadi di sini kita harus perhatikan bahwasannya fungsi operasionalnya itu diikut sertakan, minusnya diikut sertakan ya, dibagi 2A. 2A itu 2 adalah konstanta, A-nya sendiri adalah 2, jadi 4 gitu ya. Maka 24 dibagi 4 jadi 6 unit. Nah, besarnya kos minimum yang kita peroleh itu adalah kita hanya tinggal memasukkan nilai Q-nya saja. Yaitu maka kita dapat dari 2Q kuadrat yaitu 2 dikali 6 pangkat 2 min 24Q yaitu min 24 pangkat 6 ditambah 102 ya sama dengan 30. Atau C minimum dapat juga kita cari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola yaitu kita bisa langsung di sini yaitu B dengan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. 24-nya itu adalah nilai B di sini ya sama min 4 itu adalah dari nilai 4 di rumus, dikalikan 2 itu adalah A, dikalikan C, C sendiri di sini adalah 102. Kemudian dibagi min 4A, min 4 dikali 2, yaitu nilai dari rumus yang kita gunakan di sini. Maka kita dapat nilai adalah min 240 dibagi minus 8 dapatlah 30 sebagai C minimum yang kita cari. Nah, selanjutnya pada nilai Q sama dengan 6, kita lihat tadi kan Q-nya adalah 6, maka di sini kita lihat ada FC-nya dapat 102, VC-nya itu kita masukkan nilainya yaitu atau variabel cost-nya 2Q kuadrat min 24Q, maka min 2 dikali 6 kuadrat min 24 dikali 6 yaitu min 72 gitu ya untuk variabel cost dan fixed cost-nya. Bagaimana average-nya ya kita tinggal masukkan aja total cost-nya sudah dapat 30 dibagi kuantitasnya 6 dapat 5. AVC ya kita gunakan nilai yang AVC ini gitu ya nilai dari variabel cost ini dibagi Q dapatlah min 12. AFC yaitu kita gunakan nilai 102 ya 102 bagi 6 yaitu 17. Nah, bagaimana nih jika Q-nya adalah 7? Ya, kita tinggal masukkan nilainya adalah Q-nya 7. Kenapa Q-nya 7? Karena kita lihat tadi di soal, nah, seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa biaya marginalnya? Maka kita mendapatkan Q-nya ditambah 1. 6 ditambah 1 dapatlah Q-nya 7. Nah, maka C sama dengan min 2 dikali Q-nya adalah 7 pangkat 2, kemudian min 24 Q-nya 7 ditambah 102 dapat 32 gitu ya. Maka nilai marginal cost-nya itu adalah delta C. Mana delta C-nya? Delta C yaitu 32 min 30 gitu ya delta C-nya. Untuk C-nya, kemudian dibagi delta Q yaitu 7 min 6 sama dengan kan 1. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2 gitu ya. Berarti untuk menaikkan yang namanya produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2 gitu. Di sini juga ada yang namanya fungsi penerimaan gitu ya. Fungsi penerimaan total atau bisa kita sebut total revenue dilambangkan dengan R yang mana nonlinear pada umumnya berupa persamaan parabola terbuka ke atas. Jadi di sini parabolanya nanti akan berbentuk ke atas gitu ya. Nah, untuk penerimaan sendiri total merupakan fungsi dari jumlah barang dan juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya dan juga konsep penerimaan dikenal pengertian rata-rata dan juga marginal. Gitu. Kemudian penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR gitu ya,
ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap terhadap jumlah barang. Ya, nah di sini ada oke, di sini ada penerimaan marginal atau marginal revenue ialah penerimaan tambahan yang diperoleh. Kalau tadi kan sebenarnya marginal cost, jadi biaya tambahan. Nah, di sini marginal revenue yaitu penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau yang terjual gitu. Nah, di sini penerimaan totalnya yaitu Q dikali P ini jelas ya. Kemudian di sini ada penerimaan rata-rata. Nah, penerimaan rata-ratanya itu adalah ER, yaitu revenue dibagi kuantitas. Kemudian ada penerimaan marginal MR, yaitu di sini delta R dibagi delta Q gitu. Nah, di sini ada salah satu contoh soal untuk fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis yang ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5 Ki. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa banyak atau berapa besar penerimaan total jika terjual barang sebanyak 2.000 unit dan berapa harga barang per unit? Maka hitunglah penerimaan marginal dan penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Artinya akan ada pertambahan 50 unit gitu ya. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Oke. Nah, ini memang rumusnya agak panjang ya. Kita akan menganalisis satu persatu. Di sini P-nya itu adalah kita dapatkan di sini 900 min 1,5 Ki sama dengan, maka kita dapat R-nya yaitu Ki dikali Pi. Ya, Ki-nya berapa? Ya tinggal kaliin aja. Berarti di sini 900 min 1,5 Ki dikali Ki, maka dapat 900 Ki min 1,5 Ki kuadrat. Nah, maka kita bisa dapat jika Q-nya tadi adalah 200, maka revenue-nya berapa? Ya kita tinggal masukin aja nilai kuantitasnya. Maka R sama dengan Q-nya adalah 900 dikali 200 dan dikurang 1,5 dikali 200 pangkat 2, maka dapat 120.000. Nah, P-nya berapa? P-nya ini di sini adalah 900 min 1,5 kali 200 itu sebagai Ki dapat 600 gitu ya. Atau kita dapat memperoleh P sama dengan R dibagi kuantitas. Itu 120.000 dibagi 200 sama dengan 600. Sebenarnya sama saja ya. Kemudian di sini ada Q sama dengan 250 dan di mana R adalah 900 kali 250 dikurang 1,5 dikali 250 pangkat 2 sama dengan 131.250 gitu. Maka nilai dari marginal revenue-nya adalah delta R dibagi delta Q. Kita gunakan delta R yaitu yang 131.250 dibagi 120.000 di sini ya, sebelum adanya penambahan. Kemudian delta Q yaitu dibagi 250.000 dikurangi 200 dapat 225. Maka kita dapat R-nya adalah 900 Q 900 Q min 1,5 Q kuadrat sesuai yang tadi, maka R maksimumnya itu adalah Q sama dengan min B per 2A. Min B-nya itu adalah 900. Dari mana 900? Min B-nya adalah eh, semin 900, kemudian dibagi 2A-nya adalah min 3. Sama dengan 300 gitu ya. Kita akan lihat nanti. Kemudian besarnya R maksimum yaitu adalah 900 dikali 300 min 1,5 dikali 300 pangkat 2 sama dengan 135.000. Kita mendapatkan nilai R maksimumnya itu pada Q adalah min B per 2A. Nah, dari mana min 900 dibagi min 3?
Ini sebenarnya dari rumus yang ini, sorry dari persamaan yang ini ya, hanya dibolak-balik aja. So, nah ini sama dengan R sama dengan yaitu min 1,5 Q kuadrat ditambah 900. Nah, kenapa di sini 900-nya ada minus? Karena min B ya. Kemudian 2 dikali 1,5 kan jadi minus 3. Min 1,5 jadi minus 3, yaitu 300. Besarnya R maksimum adalah kita tinggal masukkan nilainya 900, kemudian dikali 300 yaitu kuantitasnya, dikurang 1,5 kali 300 pangkat 2. Maka kita dapat nilainya adalah 135.000. Oke, kita next. Nah, di sini ada keuntungan, kerugian, dan pulang pokok atau di sini kita analisis tentang break even point ya. Analisis pulang pokok atau break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami yang namanya kerugian. Jadi kita harus tahu nih di sini minimum produk yang harus kita jual itu berapa sehingga bisa menutupi segala bentuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, keadaan pulang pokok itu seperti profit nol, itu V sama dengan nol. Terjadi apabila R sama dengan C, gitu ya. Jadi revenue sama dengan cost, itu berarti break even. Nah, ketika sudah mencapai titik tersebut dan menjadi lebih, itu akan menjadi suatu profit bagi perusahaan. Dan perusahaan di sini tidak memperoleh keuntungan, tetapi tidak pula menderita kerugian pada posisi R sama dengan C gitu ya. Kalau R lebih besar daripada C, berarti itu akan mengalami yang namanya keuntungan. R kurang dari C, yaitu mengalami yang namanya kerugian. Tapi versi yang paling aman adalah R sama dengan C. Paling tidak ya, kalau misalnya nggak bisa sampai revenue lebih besar daripada cost, ya paling nggak R sama dengan C. Nggak, jadi nggak untung, nggak rugi gitu. Oke, kita next. Oke, sorry. Nah, di sini secara grafik hal ini akan ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva V dan kurva C gitu ya. Nah, sorry kurva R dan kurva C. Nah, di sini kita melihat ada dua kurva, yaitu untuk parabola menghadap ke bawah itu kurva dari si R atau kurva dari total revenue-nya. Kemudian yang membentuk setengah berbentuk garis lengkung dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah kurva C. Nah, di sini diketahui kuantitas pertama, kuantitas kedua, kuantitas ketiga, dan kuantitas keempat. Ya, di sini di mana kalau kita melihat untuk break even point, kita melihat adanya titik potong. Baik di sini ada yang di bagian satu, sini ya, Q1, dan ada di bagian Q4, yang mana ini akan menunjukkan perpotongan antara kurva R dan kurva C yang menandakan di sini adalah titik potongnya atau di sini posisi R sama dengan C gitu ya. Jadi nggak rugi, nggak untung jika menghadapi yang namanya parabola seperti ini. Nah, di sini diberikan keterangan bahwa tingkat produksi Q1 dan Q4 itu mencerminkan keadaan pulang pokok ya. Di sini Q1 dan Q4 ya, pulang pokok atau break even. Kenapa? Di sini disebabkan penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya, yaitu R sama dengan C. Area di sebelah kiri, yaitu Q1, dan di sebelah kanan Q4 itu mencerminkan keadaan rugi. Kenapa? Sebab penerimaan total itu lebih kecil dan lebih kecil dari pengeluaran total, yaitu R kurang dari C. Sebelah kiri dan sebelah kanan, nih di sini sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nih, yang sini adalah aku sebelah kiri Q1, yang sini adalah sebelah kanan Q4. Kenapa? Di sini baru mau mulai beranjak. Dan di sini adalah proses mengalami penurunan produksi, penurunan penjualan, seperti itu. Nah, sehingga itu akan membentuk R kurang dari C. Nah, sedangkan area di antara Q1 dan Q4 itu mencerminkan keadaan untung. Sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran, yaitu R lebih besar dari C. Nah, kalau kita dilihat Q2, Q3, ini range seperti ini, itu adalah posisi yang mengalami keuntungan.
Nah, tingkat produksi Q3 itu mencerminkan tingkat produksi yang mana memberikan penerimaan total maksimum pada Q3. Kenapa? Karena kita melihat titiknya di sini paling tinggi ya, paling atas. Sehingga ini adalah kita melihatnya sebagai tingkat produksi yang memberikan penerimaan pada total maksimum. Nah, besar kecilnya keuntungan itu dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi pada saat R maksimum atau C minimum. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditujukan untuk oleh persamaan R sama dengan min 0,1 Q kuadrat ditambah 20 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan memiliki persamaan 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat ditambah 7 Q ditambah 20. Maka kita diminta untuk menghitung profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Oke, di sini kita melihat P-nya yaitu R min C ya, R min C. Berarti revenue dikurangi dengan cost. Kita dapat nilai P-nya yaitu min 0,25 Q kuadrat ditambah 2,9 Q kuadrat. Sorry, 0, P-nya adalah min 0,25 Q pangkat 3 ditambah 2,9 Q pangkat 2 ditambah 13 Q min 20. Q sama dengan 10 yaitu di mana Pi kita kalikan saja yaitu 0 min 0,25 dikali 10 pangkat 3 di sini adalah 1000 ditambah 2,9 kali Q pangkat 2 yaitu 100 ditambah 13 Q yaitu 13 kali 10 dikurangi 20. Maka kita memperoleh keuntungan sebanyak 150. Jadi posisi untung itu ada pada Q 150. Nah, kalau Q-nya 20 ya kita tinggal masukkan aja. Berarti Pi sama dengan 0,25 dikali 20 pangkat 3. Di sini adalah 8.000. Ditambah 2,9 dikali 20 pangkat 2 yaitu 400. Dan ditambah 13 kali 20. Min 20. Sehingga di sini akan mengalami nilai min 600 atau di sini pada posisi kerugian. Nah, ini ada latihan soalnya, silakan nanti dikerjakan. Di mana ada latihan soal yaitu penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditujukan persamaan R, yaitu min 0,2 Q pangkat 2 ditambah 25 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,3 Q pangkat 3, min 4 Q kuadrat ditambah 5 Q plus 15. Maka hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 8 dan 15 unit. Oke, nah ini ada contoh soal yang kedua, yaitu ada penerimaan total yang diperoleh suatu perusahaan, itu akan ditujukan oleh fungsi R, yaitu nilainya min 0,1 Q pangkat 2 ditambah 300 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,3 Q pangkat 2 min 720 Q ditambah 600.000. Di sini kita diminta menghitung tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan R maksimum, kemudian cost maksimum, dan manakah yang lebih baik bagi perusahaan berproduksi yaitu menguntungkan produksi pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total maksimum. Kita lihat. Nah, di sini kita sudah dapat persamaan R dan persamaan C. Kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Q sama dengan min 2, Q sama dengan min B dibagi 2A. Di sini min B-nya itu adalah 300 ya. Di sini yang positif, ketemu minus, maka jadi minus. Dibagi 0,2. 2 dikali A. A-nya berapa? Min 0,1. Min 0,1 kali min 0,1, kemudian kali 2 sama dengan di sini min 0,2 ya. Gitu. Oke. Dapatlah nilainya adalah 1.500 unit. Nah, untuk C minimumnya terjadi pada Q sama dengan min B per 2A, yaitu 720 dibagi 0,6 dapat 1.200 unit. Nah, di sini kita bisa melihat Pi pada R maksimum. Nah, kalau sudah dapat nilai kuantitasnya nih, seperti ini, R maksimum dan C minimum, kita tinggal masukkan nilainya saja. Yaitu di sini Q sama dengan 1.500, di mana itu adalah Pi,
sama dengan min 0,4 dikali min 0,4 Ki kuadrat ditambah 1020 Ki min 600.000, maka kita dapat nilai min 0,4 dikali 1500 pangkat 2 ditambah 1020 dikali Q-nya adalah 1500 dikurangi 600.000. Maka kita dapat nilainya adalah 30.000. Nah, bagaimana dengan posisi cost minimum? Nah, di sini diketahui Q-nya adalah 1200, yaitu Pi sama dengan min 0,4 Ki pangkat 2 ditambah 1020 Ki dikurang 60.000. Maka kita masukkan nilainya di sini sama dengan min 0,4 dikali 1200 pangkat 2 ditambah 1020 dikali 1200 dikurangi 600.000. Dapat nilainya 30.000. Mana yang lebih baik? Nah, pada kenyataannya di sini nilainya sama ya. Di sini nilai pi-nya atau titik potongnya itu adalah sama, yaitu 30.000. Sehingga sebenarnya yang lebih baik adalah di sini ketika kita melihat R sama dengan C gitu ya, sehingga membentuk titik potong pada nilai 30.000. Oke, nah di sini ada latihan soal di mana penerimaan total yang diperoleh suatu perusahaan ditujukan oleh fungsi R yaitu min 0,15 Ki kuadrat ditambah 400 Ki, sedangkan biaya total yang dikeluarkan itu adalah C sama dengan 0,25 Ki kuadrat dikurang 800 Ki ditambah 500.000. Kita diminta untuk menentukan penerimaan total maksimum, biaya total minimum, dan manakah yang lebih baik gitu ya bagi perusahaan. Apakah menghasilkan maksimum dari penerimaan total atau kita memilih yang biaya totalnya minimum gitu ya. Silakan nanti dikerjakan. Dan ini ada soal ketiga. Untuk soal ketiga ini, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi barang dengan fungsi pendapatan total yang diberikan oleh R, yaitu sama dengan min 0,2 Ki pangkat 2 ditambah 50 Ki, dan fungsi biaya total yang diberikan itu adalah C sama dengan 0,1 Ki pangkat 3 dikurang dengan 2 Ki pangkat 2 ditambah 20 Ki ditambah 500, di mana Ki adalah jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Tentukan fungsi profitnya bagi perusahaan. Hitung profit perusahaan jika jumlah produksi dan penjualannya adalah 50 unit. Carilah tingkat produksi maksimal profit dan menggunakan turunan pertama. Kemudian tentukan apakah tingkat produksi tersebut memberikan maksimum dengan memeriksa turunan kedua dan hitunglah nilai profit maksimum yang mungkin itu akan mencapai perusahaan. Nah, silakan nanti dipelajari dan dikerjakan sebaik mungkin. Di sini ada 3 soal. Silakan nanti dikerjakan di kertas, kemudian akan diupload di G Drive yang saya berikan nanti. Em, Menggunakan template nama dan template underscore name. Oke. Ini terkait dengan materi-materi yang diberikan untuk materi penerapan ekonomi pada fungsi nonlinier ya. Sekian untuk materi yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk mengerjakan tugasnya.